Jadi beliau terima gaji itu tapi disedekahkan 100%. Wah, ini rahasia pertamanya saya dapat. Ternyata rahasianya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat, dan Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Tatang Supriyatna di channel Sukses is My Way, yang insya Allah channel ini akan terus memberikan konten-konten positif ke tengah Anda. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda, untuk kita bisa ambil hikmah pelajaran dari kisah inspiratif, kisah motivasi, dan kisah pengembangan diri. Namun sebelumnya, jika berkenan, tentu saja boleh kiranya Anda untuk menekan tombol subscribe-nya, sekalian tombol loncengnya, agar sahabat sekalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika kami menghadirkan video terbaru ke tengah Anda. Di video ini kita akan belajar dari kisah inspiratif seorang pemuda yang beliau berhasil meraih kesuksesannya. Puncak karir tertinggi ditempuhnya hanya dalam waktu 5 tahun. Dan ini sangat luar biasa, bagaimana bisa seorang pemuda usia 24 tahun berkarir dari nol karir, dari bawah, benar-benar beliau tempuh sampai puncak tuh hanya dalam waktu 5 tahun saja. Dan saya penasaran, kemudian saya mendatanginya dan saya mencoba menggali ilmu darinya, dan saya bertanya di sela-sela waktu sibuknya. Saya bertanya, katakanlah saya bilang, Kang, bagaimana caranya kok bisa? Orang lain terlihat begitu sulit mengejar karir. Ya, beliau sangat kesulitan mengejar karir, mengembangkan karirnya, bahkan naik ke posisi berikutnya aja banyak orang begitu kesulitan. Tapi bagi Akang kok terlihat sangat mudah. Lalu beliau tersenyum dan menjawab mengenang yang telah lalu. Kalau boleh saya cerita, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi sombong, ketika saya mengawali karir ini dulu, saya seringkali tidak menerima gaji. Jadi beliau terima gaji itu tapi disedekahkan 100%. Wah, ini rahasia pertamanya saya dapat. Ternyata rahasianya adalah beliau sedekah brutal 100%. Ini yang tidak dan ini yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Jarang sekali orang sedekah tuh 2,5, 5, 10%. Paling banter 30%. Beliau 100%. Bukan tanpa sebab, karena saya menginginkan, karena saya punya impian yang besar, maka saya sadar diri impian besar itu harus saya beli dengan harga. Ketika saya fokus di kerjaan, dan saya pun melengkapinya dengan sedekah 100%. Luar biasa. Ini rahasia. Anda boleh ambil nih pelajarannya. Jadi Anda yang saat ini sedang mengejar karir, boleh tiru nih apa yang dilakukan oleh Akang Fulan ini. Rahasia yang pertama tadi, sedekah brutal. Lalu saya bertanya, kok bisa sedekah 100%? Bagaimana makan dan minumnya dalam waktu 30 hari? Kan gajian itu 30 hari. Bagaimana kok bisa seperti itu? Lalu bertersenyum. Saya memang sedekah 100%, tetapi perut saya Allah yang jamin. Makan saya bukan dari gaji. Saya sedekah 100%, tapi saya yakin perut saya tidak akan pernah kosong. Saya keserahin uang itu 100% dan saya sedekahin. Saya yakin sedekah itu akan mendatangkan lebih banyak rezeki lagi, bahkan bisa menolak bala, menolak musibah dari sedekah yang saya berikan. Luar biasa. Sedekah kemana, Kang? Sedekah ke orang-orang yang memang sangat membutuhkan, dan itu langsung dari tangannya sendiri, enggak titip untuk didonasikan, tapi dia benar-benar lewat tangannya langsung. Yang pertama sedekah brutal. Yang kedua, beliau terkadang ketika di jalan, misalnya di jalan melihat ada orang lain yang sedang kesulitan mendorong gerobak sendirian, beliau turun meskipun beliau sudah jauh, beliau putar balik, beliau bantu. Beliau sering menyingkirkan kerikil duri di jalanan. Beliau sering mencabut uang tanpa sebab ke orang-orang yang sedang membutuhkan di jalan. Misalnya ada
pengemis, ada apapun yang beliau sekiranya bisa dibantu, beliau tidak segan untuk berhenti dan beliau cabut, diberikan uang. Kadang beliau masuk Alfamart, beliau belanja sembako, sengaja masuk Alfamart beli sembako dan sembako itu benar-benar diserahin ke orang-orang yang membutuhkan. Ini yang kedua, meringankan beban orang lain dan sedekah lagi. Yang ketiga pesannya adalah, kata beliau, sayangi ibumu, prioritaskan. Karena banyak cerita orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang dekat dengan ibunya. Beliau juga berkisah tentang sahabat Rasulullah yang memprioritaskan ibunya dan itu dijamin surga meskipun tidak ketemu Rasulullah. Uwais Al-Qarni. Beliau mengkisahkan itu juga. Bagi Anda yang belum tahu tentang kisah Uwais Al-Qarni, boleh Anda searching ya di Google ataupun di YouTube ini. Yang ketiga adalah memprioritaskan ibunya. Meskipun dalam kondisi tidak ada uang, tetapi ketika ibunya minta, beliau tidak pernah menundanya. Beliau berusaha untuk membahagiakannya. Dalam keadaan kosong sekalipun, beliau akan berkata, ada. Yang ketiga, rahasianya adalah membahagiakan ibunya. Saya lalu terkesima ya, anak muda bisa seperti ini gitu ya. Kok bisa dia memiliki pemahaman sedekah brutal, meringankan beban orang lain, menyayangi ibunya? Ya karena saya memiliki mimpi yang besar, mimpi itu saya sadar terlalu besar. Ketika saya memiliki mimpi yang besar, bukan saya kecilin mimpinya. Ya, saya tetap mimpinya seperti itu, tapi saya berusaha bagaimana saya bisa mencapai mimpi itu. Ya saya berusaha lahir dan batin. Lahirnya saya kerja fokus, saya berusaha menikmati proses perjalanan karirnya dari waktu ke waktu meskipun tidak ada jalan yang rata. Kadang ada ketidaknyamanan dengan atasan, ketidaknyamanan dengan tim, ketidaknyamanan dengan customer. Hal-hal seperti itu beliau tidak pernah masukkan ke hati, namun beliau menikmati proses itu. Fokus, tidak lara kanan kiri dan tidak mikirin lain-lain, tidak mikirin pengen buka bisnis, tidak mikirin pengen loncat kerjaan ke sana kemari, fokus. Lahirnya beliau fokus, menikmati prosesnya, batinnya beliau sempurnakan dengan tadi. Luar biasa. Sehingga dengan seperti itu beliau berujar ya, dalam waktu 1 tahun beliau bisa naik manajer, beliau bisa membeli mobil. Dari apa yang dia lakukan hanya dalam waktu 1 tahun karirnya melesat. Ya, bayangkan 24 tahun, 25 sudah menjadi manajer di perusahaan keuangan swasta terkemuka di Indonesia. Dalam waktu 2 tahun beliau sudah senior manager. Ya, dalam waktu 5 tahun beliau sudah menjadi seorang kepala cabang membawahi tidak kurang dari 600 tenaga pemasar. Dan itu sangat menginspirasi dan itu sangat luar biasa. Nah, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kisah ini diangkat dari kisah nyata dan ini sangat luar biasa. Ini boleh kita ambil ya untuk kita duplikasi, untuk kita ikuti caranya. Ya, yang mungkin saat ini Anda memiliki mimpi yang besar, pesannya adalah tadi, jangan kecilin mimpinya jika merasa diri tidak sanggup mengejar mimpinya, tapi biarkan mimpi itu besar dan kita maksimalkan potensi yang Allah beri. Jadi bukan dikecilin mimpinya tapi maksimalkan potensi untuk mengejarnya. Nah ya, bagi Anda yang memiliki impian yang sama, yang memiliki impian yang besar, yang sedang memiliki hajat, coba mungkin tips dari Akang Fulan ini bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa tiru cara-caranya. Ya, saya Tatang Supriyatna, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya tidak ada maksud. Apa yang saya sampaikan ke tengah Anda, yang baiknya dari Allah, yang jelek dan buruknya tentu saja dari diri saya sendiri. Semoga kisah ini menginspirasi khususnya bagi kaum milenial yang sedang mengejar karir. Jangan terlalu banyak galau, jangan terlalu banyak mager. Ayo berusaha, ayo ya bergerak, jemput impian dengan semangat berjuang luar biasa. Carilah teman yang bisa menginspirasi Anda, carilah rekan-rekan yang bisa mengembangkan potensi Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sukses untuk Anda, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.